Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul ula wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh bis-sidqi wat taqwa. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil jaza. Amma ba'du, faqala Allah azza wa jalla fi muhkami ayatih ba'da a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita nikmat iman wal Islam sehingga kita masih dawam melaksanakan shaum di bulan Ramadan. Salawat beserta keselamatan kita limpah curahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Di antara kewajiban seorang muslim adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan dari ibadah tersebut ada sebuah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat qiyamul lail. Salat qiyamul lail itu sendiri bermakna qiyam, berdiri al-lail di waktu malam. Dan di dalam qiyamul lail ada yang dinamakan dengan salat tahajud dari hajat duduk, yang berarti tidur. Yang kata para ulama, salat tahajud harus tidur dulu. Ada yang dimaksud dengan salatul tarawih. Salatul tarawih di dalam kitab Kifayatul Akhyar dikatakan Wasumiyat bit-tarawih, dinamakan salat tarawih li'annahum kanu yastarihuna ba'da kulli taslimatain, karena mereka beristirahat setelah dua salam. Ada juga yang disebut dengan salat witr, salat ganjil, yaitu 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat sampai 11 rakaat, dan salat-salat malam lainnya. Hadirin rahimakumullah. Adapun keutamaan dari qiyamul lail itu sendiri, kata para ulama, yang pertama dikutip dalam Al-Quran, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna rabbihim sujada wa qiyama. Yang pertama adalah qiyamul lail adalah sifat sebagai sifat ibadur rahman, hamba Allah yang maha rahman. Di antara ciri ibadur rahman itu sendiri adalah wal ladzina yabituna rabbihim sujada wa qiyama, orang-orang yang senantiasa mabit di waktu malam. Yabit, bata yabit, yang artinya berdiam di waktu malam, bangun di waktu malam kepada Allah secara sujud dan melaksanakan ibadah salat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, keutamaan qiyamul lail itu sendiri adalah manzilatun aliyah wal maqam al mahmud, derajat yang tinggi dan tempat yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran dikatakan, wa minal laili fatahajjat bi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang senantiasa melaksanakan qiyamul lail diangkat derajatnya dan ditempatkan di tempat yang terpuji. Yang ketiga, keutamaan qiyamul lail itu sendiri adalah ijabatul doa, diijabahnya doa. Kita tahu dalam hadis Nabi SAW, yanzilu rabbuna ila sama'i dunya hina thulutsayil lail. Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam, di saat kita sedang nyenyak tidur. Maka
salat adalah doa, dan kita dianjurkan ketika salat qiyamul lail berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, dan doa kita, doa salat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa kita ketika salat adalah kita membaca Rabbighfirli warhamni waj'alni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu. Itu doa. Kemudian yang selanjutnya keutamaan qiyamul lail di antaranya adalah afdhalus sholati ba'dal fardhah. Seutama-utamanya salat setelah salat fardu. Karena dulu ketika pertama kali turun ayat ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, bangunlah kalian di waktu malam. Qum itu adalah fi'lul amr, sedangkan dalam usul fikih dikatakan al aslu fil amri lil wujub illa ma dalla dalil al khilafi. Asal dalam perintah itu hukumnya wajib kecuali ada dalil yang menyelisihinya, yang menurunkan dari asalnya wajib menjadi sunnah atau mubah. Asalnya wajib dilaksanakan oleh para sahabat selama setahun, sampai mereka ada yang bengkak kakinya karena memang lama dilaksanakan salat qiyamul lail itu. Sehingga turunlah ayat di ayat 20 surat Al-Muzammil, inna rabbaka ya'lam annaka taqumu adna min thulutsayil lail, dan akhir ayat itu menunjukkan bahwa salat tahajud itu atau salat qiyamul lail tidak wajib, tapi hukumnya sunnah muakkadah. Dalam kitab Fathul Qarib dikatakan wa thalathu nawafil muakkadat, dan 3 salat nawafil yang muakkad. Pertama salatul lail, yang kedua salatul duha, yang ketiga salatul tarawih. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kapan dilaksanakan salat tarawih atau kapan dilaksanakan salat qiyamul lail? Salat qiyamul lail dilaksanakan di waktu malam, ba'dal isya hatta al-fajr, sampai waktu subuh. Dan berapa rakaat salat qiyamul lail? Sebetulnya dalam rakaat salat qiyamul lail kata para ulama itu la hadda lahu, tidak ada batasannya, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan salatul laili masna masna, salat malam itu 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Dan kalimat salatul lail ini bentuknya khobar bermakna amar, khobar dengan makna perintah. Salatlah kalian di waktu malam 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Fa idza khasyiya ahadukum as-subh fa'utir wahidah. Kalau salah seorang di antara kalian takut subuh, maka witirlah dengan 1 rakaat. Makanya para ulama seperti Imam Bukhari ada yang pernah melaksanakan salat 100 rakaat. Kemudian Imam Abu Hanifah pernah melaksanakan salat 150 rakaat, dan ulama ini ada yang sampai melaksanakan salat 300 rakaat. Dalam salat tarawih ini yang sama banyak sekali diperbincangkan di bulan Ramadan, bagaimana para ulama melaksanakan salat tarawih dan bagaimana kisah awal dari salat tarawih. Salat tarawih itu pertama kali dilaksanakan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan selama 3 hari. Setelah itu Nabi SAW tidak melaksanakan di masjid, di rumahnya, karena khawatir diwajibkan atau dijadikan sebuah kewajiban bagi umatnya. Setelah Rasulullah SAW wafat, kemudian sholat tarawih itu sendiri diberjamaahkan di zaman Umar ibn Khattab dengan 1 imam, yaitu yang menjadi imam kala itu yaitu Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Karena Umar melihat perintah Nabi SAW sholatul lail matna, sholat malam itu 2 rakaat salam 2 rakaat salam, maka Umar ibn Khattab menjadikan sholat tarawih itu sebanyak 20 rakaat dengan 1 imam dan berjamaah. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga para imam madhab, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, kemudian madhab Hambali yang sekarang menjadi madhab satu-satunya madhab yang berada di Saudi diantaranya, dan masuk ke undang-undang kerajaan Saudi Arabia, yaitu madhab Hambali, melaksanakan sholat tarawih sebanyak 20 rakaat. Adapun madhab Maliki, jumlah rakaat yang dilaksanakan oleh madhab Maliki adalah 36 rakaat ditambah witir.
Subhanallah. Karena mereka mengambil dalil amal ahli Madinah. Amal ahli Madinah melaksanakan sholat qiyamul lail sebanyak 36 rakaat. Bagaimana dengan sholat 11 rakaat? Itu ada dalam hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika beliau ditanya, "Kaifa kanat sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan?" Bagaimana sholat Nabi SAW di waktu Ramadan? Kata Ibunda Aisyah, "Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairi ala 11 rakaat." Rasul tidak menambahkan sholat di bulan Ramadan melebihi 11 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa tulihin. Jangan engkau tanyakan bagaimana bagus bacaan Nabi SAW dan panjang sholatnya. Thumma yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Thumma yusalli thalathan. Qalat Aisyah, faqultu ya Rasulullah, atanamu qabla an tutir? Qala inna aynai tanamani wa la yanamu qalbi. Di sini dikatakan memang 4-4-3. Tapi kata para ulama bukan berarti 4 rakaat dalam satu kali salam. Tetap itu Nabi SAW melaksanakan 4 rakaat istirahat, dan 4 rakaat itu posisinya 2 kali salam. 11 rakaat dan sangat panjang sekali, sampai sepertiga malam. Kalau di kita mungkin diibaratkan sekitar 4 jaman. Luar biasa. Bahkan sampai ada kisahnya, Ibnu Mas'ud bermakmum pada Rasulullah SAW. Rasul membaca Al-Baqarah, dikira di akhir Baqarah selesai, ternyata masuk ke Ali Imran. Dikira Ali Imran selesai, ternyata masuk kepada surah An-Nisa dan lain sebagainya. Saking panjang Nabi SAW melaksanakan sholat qiyamul lail atau sholat tarawih. Nah, bagaimana menyikapi dengan perbedaan rakaat ini? Kata para ulama, kata Syekh Utsaimin, kata Ibnu Taimiyah radhiyallahu ta'ala anhu, dan kata para ulama khalaf dan ulama salaf juga mengatakan bahwa terkait bilangan ini pernah dilaksanakan oleh Imam Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu. Di antaranya Imam Bukhari ketika dia sendiri dia melaksanakan sholat 11 rakaat dan dia panjangkan ayatnya. Ketika dia menjadi imam di masyarakat, dia melaksanakan sholat 20 rakaat dan dia pendekkan suratnya. Karena yang paling penting menjadi seorang imam atau melaksanakan ibadah itu adalah melihat kondisi makmumnya. Apakah mereka sanggup melaksanakan sholat panjang atau tidak. Yang paling inti dan yang paling penting adalah kita melaksanakan taqarrub kepada Allah. Adapun itu melaksanakan 11 rakaat atau 13 rakaat sebagaimana riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, atau 20 rakaat juga 36 rakaat. Yang penting adalah taqarrubnya kepada Allah Azza wa Jalla dan melihat kondisi kita juga kondisi masyarakat yang ada di sekitar kita. Sehingga qiyam di Ramadan sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban." Barang siapa yang melaksanakan qiyam salat di malam Ramadan dengan iman dan niat ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla serta penuh perhitungan dan persiapan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan pembahasan qiyamul lail dan bagaimana sholat qiyamul lail rakaatnya juga bisa menjadikan kita bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan kita menjadi ahli surga. Karena di antara ciri ahli surga adalah kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka sedikit tidurnya. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur, tempat yang nyaman. Mereka senantiasa melaksanakan ibadah, menangis kepada Allah di waktu malam. Bagaimana kita tahu bahwa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu sampai ada tanda di antara hidungnya, yaitu bekas air mata yang mengalir ketika dia melaksanakan sholat qiyamul lail, sholat tarawih, sholat tahajud, dan juga sholat witir di waktu malam. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi kita semua. Sekian dari kami. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum.
Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.